ada sebuah hadis yang mungkin luar biasa, bahkan itu yang sudah Allah berikan kepada kita. Hadis ini tidak asing bagi kita yang bergerak berdakwah, kalau hadis singkat, yaitu hadis yang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Silakan kalimat khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang Allah bimbing hatinya mau belajar Al-Quran, dan Allah berikan taufik mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Artinya apa yang sudah berada dalam jalan kita harus kita syukuri dengan istiqomah. Istiqomah itu berat. Kita nggak bisa membayangkan kalau tadi disampaikan oleh Ustaz Dewi dari awal rintisan Ibnu Abbas dengan keterbatasannya jalan dari Kiwangan sampai dengan Klaten. Jangan lihat yang saat ini loh ya, flashback ke belakang. Kalau mungkin Allah kasih taufik istiqomah nggak mungkin. Gak mungkin teman-teman ya. Jadi jangan lihat yang sekarang, lama sekarang, jangan lihat yang sekarang, lihat yang berapa tahun yang lalu ya. Jadi kita harus bersyukur karena tidak ada satupun ilmu, tidak ada satupun ilmu yang nyampe akan terus bersama seseorang kecuali ilmu Al-Quran. Bayangkan ketika di dalam kuburan Al-Quran Allah, bahkan nanti pada saat mati hisabnya ya, kita ingin bagaimana Al-Quran ini menjadi syafaat. Tuh, berada di sini jangan lari, makanya kita harus pada Allah berikan istiqomah. Kemudian yang kedua, kalimat khair nas, al-fa'hu nas, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bagi orang lain. Apa yang tidak memberikan manfaat dari Al-Quran? Semuanya. Bahkan ketika kita selalu bersama Al-Quran, keberkahan itu akan datang terus menerus. Nah, kalau diceritakan mungkin cukup aja, tapi sekali lagi kita harus yakin itu. Perjalanan nanti ini kita akan saya mulai nanti setelah acara ya, oleh tadi kalau mungkin masuk data dari sampai dengan jam 19 itu apa jam. Nah jelas nih spesial nih kita pakai gedung lebih daripada 6 jam. Saya ingin menyampaikan kalimat dari Imam Hanbal bahwasanya Allah akan mencukupkan kebutuhan dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak dikira ya, kepada siapa saja yang mempelajari agama Allah ya. Ini bagian yang harus kita luruskan niat kita. Mungkin tadi berangkat dari rumah niatnya macam-macam ya, mumpung ada dan baru dimulai, luruskan niatnya karena Allah ya. Mudah-mudahan nantinya mendapatkan pahala yang besar bagi kita. Terlebih lagi alhamdulillah acara kita ini diberikan waktu di bulan Haram, di mana bulan ini Allah menginginkan kemuliaan hamba-hambanya dengan tepatnya tinggal 5 jam sekali. Apa sih kebetulan masalah kita di awal mata ini mata itu untuk bisa ini saya sampai tanya, masya Allah itu saya sabar nanti insya Allah ya gitu ya. Oke, insya Allah semuanya ngurusin Allah. Ada beberapa hal sebelum saya tutup, saya ingin sekali menyampaikan beberapa apa ya, saya ingin kalau bahasan kita berkondom afdal
kata-kata mutiara yang kata-kata depannya semuanya khair. Tadi khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Kemudian khairun nas anfa'uhum nas. Kemudian apa lagi ada khairun. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Maka saya berpesan kepada teman-teman, saya ini sehati sama beliau dalam pendidikan dari dulu sebelum ilmu. Jadi kalau saya beliaunya memulai tahun 2016, saya memulainya tahun 2013. Asli saya itu orang Jogja, memang orang Bali. Allah gambarkan penyampur di Jogja. Panjangnya kalau itu memang saya alhamdulillah Allah izinkan saya itu guru ngaji dari tahun 99 di Bali. Pada saat waktu itu saya mungkin masih ada metode lagi. Awal masuk metode di Bali saat itu minoritasnya datang ke Jogja, saya terpanggil. Ini teman-teman penting untuk diingat. Saya terpanggil, katanya ini maaf, taman pendidikan Al-Quran itu milik kita, miliknya Allah. Tapi kok saya lihat sebenarnya kok kelas itu kayak apa besar dan gurunya terlambat datang. Gitu. Itu yang membuat saya lalu gimana gitu ya? Dimana kita memuliakan majelisnya Allah ini di mana? Masalahnya saya di Bali, saya berdampingan dengan beberapa dan hampir mayoritas adalah non muslim. Bahkan waktu itu yang diagung-agungkan adalah Nasrani, gitu ya. Jadi akhirnya saya berusaha untuk bagaimana majelis Al-Quran ini menjadi yang terbaik. Satu, saya ingin kelasnya benar-benar kelas yang punya adab, sebagaimana majelis ilmu yang Rasulullah SAW ketika berhingga di pangku di pundaknya para sahabat saat itu dan bergerak sama sekali saking tenang gitu ya. Dan kemudian gurunya datang lebih dahulu 30 menit dari muridnya supaya ada apa? Gurunya tanya duluan dan supaya juga meluruskan niat, karena pintarnya anak-anak kita itu bukan dari kita, pintarnya anak-anak itu dari Allah. Jadi kita nggak stres ketika anak-anak itu kemudian kode Allah belum terbentang, karena setiap anak kan kecerdasannya beda-beda. Jadi kalau ada anak yang tanda kutip agak lamban, itu sebenarnya pahala teman-teman paling banyak. Disuruh memegang kepalanya, disuruh lebih banyak doa, tentunya. Jadi seperti itu mindsetnya, kan? Baik, udah. Jadi saya berharap sekali teman-teman, jangan berikan ilmu kepada anak. Kalau akhlak dan adabnya belum bisa diperbaiki yang lebih baik, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa dilakukan sama orang tua ini tidak seperti itu. Kenapa? Diharapkan dengan adanya keberkahan ilmu bagi anak itu ada gitu. Jadi itu ya. Selanjutnya khairun dari ilmu sama kita pun sebaik-baik dari buku teman duduk itu adalah kita. Nah, teman-teman hari ini satu hari nanti saya nggak tahu itu untuk buku saya. Mudah-mudahan kita dapat ya. Kita sebaik-baik teman buku saja. Kita tunggu bukunya saja. Masya Allah. Semalam ya saya sudah sampai malam dia bilang Ustazah, waduh belum selesai. Saya malah nempel gitu ya. Saya bilang Masya Allah. Ini orang perfeksionisnya di kali saya sudah tercapai, tapi beliau lebih tinggi dari saya. Gitu kan? Masya Allah, saya mudah-mudahan Allah berkahi buku beliau ya, karena buku beliau ini kalau hadir ini buku yang kedua ya. Betul ya, Modul Quran ya. Karena buku yang pertama itu alhamdulillah saya dengan Ustaz Umar Al-Farum bisa memberikan kata sambutan. Jadi saya satu kebahagiaan, satu apa ya istilahnya kehormatan dari saya, karena beliau betul-betul kami ini berempat waktu itu ya, kemarin dapat salam nih dari Ustaz Mita datang ke tempat saya untuk mendirikan 3 santrinya belajar di tempat saya mulai di Sokar sini. Ini kami berempat sama-sama semua ditanya. Alhamdulillah berempat ini punya sekolah gitu ya untuk tidak. Selanjutnya
Ada tadi dah khairun nasah sanahum bil khuluq khairun jalisi zamani kitabun. Ada lagi khairul ashabi mayadluka alal khair. Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan kepada kebaikan. Jadi kita harus pilih teman yang sama, ya, seirama, senafas, sevisi. Kami berdua itu kalau sudah yang namanya banyak ujian dari Allah, curhat misalnya, ya, untuk terus saya menguatkan sebenarnya, gitu ya. Nah ini teman-teman harus seperti itu. Andai-andai cari teman untuk terus memberikan motivasi, maka cari teman yang satu khairul ghina, khairul ghina qalu, yaitu sebaik-baik kekayaan adalah yang qanaah. Cari teman yang qanaah, karena kita sadar guru ngaji itu gajinya kecil ya gitu ya, tapi cukup, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini di tengah-tengah saya mendapatkan 3 perwakilan Ustazah. Ada Ustazah Bibi di belakang, dan Ustazah Husna. Ustazah Bibi itu perwakilan dari PAUD Himmat Sa'diyah. Ustazah Husna Hafizahullah, beliau adalah perwakilan dari Kuta, dan beliau juga koordinatorkan, beliau yang hadir 30 juz. Kemudian ada Ustazah Laila yang membantu kami, beliau juga dari PBI. Alhamdulillah tadinya konak, gak ada guru ngaji yang gajinya tinggi, dan mudah-mudahan cukup ya. Kita muter oke untuk gaji tinggi ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah Ustazah Bibi di tempat kami tadi konak ini apa dan beliau bergabung dengan saya mulai tahun 2016. Alhamdulillah dengan izin Allah kemarin bulan Oktober Allah izinkan beliau sudah umrah. Dan saya janji hari ini insya Allah selanjutnya ada Ustazah Husna. Insya Allah yang benar memudahkan beliau. Sekali lagi jangan itu ada. Saya tidak mau konak tadi. Kalau mikir saya nggak bisa tuh, gak berkorbannya tuh uang Allah kapan, jangan tanya saya selalu bilang gitu, jangan tanya saya. Tugas kita ini adalah punya impian himmah aliyah. Tugasnya Allah mengabulkan segala doa. Udah, sudah punya tempat dan kita kuatkan saja, gitu ya. Kemudian carilah yang kedua ciri teman yang khairul kalam maqalla wadadlan, yaitu carilah teman yang perkataannya sedikit tapi mengena. Ya, dan nanti kita sangat berharap sekali nasihat-nasihat dari Ibunda ya buat kita semua. Saya yakin ya nasihat-nasihat hari ini nanti juga dari Ustaz Syafoi Abdullah Aruf, kemudian dari Ustaz Omar. Saya yakin setiap kata yang nanti beliau semua sampaikan kepada kita pasti masuk. Saya yakin. Oleh karena itu jangan lupa ikat dengan tulisan ya, itu ya sudah ada buku yang tak boleh udah jangan lupa bahwa aku sudah ada di atas meja kertas menerima, jadi tidak ada alasan untuk tidak menulis ya. Dan yang terakhir ini yang paling utama, selain nanti meluruskannya semuanya termasuk ini nasihat buat diri saya dulu, adalah khairul a'mal mastahaqqa syukur. Yang sebaik-baik pekerjaan adalah yang pantas diberi ucapan terima kasih. Artinya apa? Lakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Apakah itu semua? Semaksimal mungkin. Jangan mengerjakan sesuatu itu ala kadarnya. Bahkan jangan jadi pengajar, jadilah pendidik. Kalau mengajar identiknya datang absen pulang selesai tugas ngajarnya. Tapi kalau mendidik berbeda ya, itu yang saya lihat pada saat Allah izinkan saya sambil ke Jepang. Saya lihat kenapa sih produk Jepang itu baik
Karena sejak kecil anak-anak di PAUD, waktu itu saya masuk di PAUD, saya melihat ketika setelah guru mempresentasikan atau santrinya atau muridnya mempresentasikan untuk membuat satu produk, gurunya akan memberikan sebuah afektif, apakah kamu akan mengerjakannya dengan waktu itu di apa ya, dipraktekkan. Jadi guru itu mempraktekkan dibuang atau ala kadarnya. Jadi dia waktu itu membuat burger dari kertas. Saya melihat, wah, luar biasa ya. Jadi ada panduan sebelum melakukan sesuatu, kerjakan yang terbaik. Seperti tadi ya, khairul amal mastahaqqal syukur. Jadi sebaik-baik pekerjaan adalah yang pantas untuk diberi ucapan terima kasih. Dan kita sudah tahu Allah syukur, Allah itu maha berterima kasih ya. Apapun yang kita lakukan, kita beri yang di jalan Allah, kecil sedikit, pastinya Allah akan berikan. Al-Quran tidak satu hurufnya 10 ya, apalagi yang lain. Mungkin itu sebelum yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nantinya mulai dari awal sampai dengan akhir ya, kita semua Allah bimbing untuk istiqomah. Pertama, dengarkan ilmu itu. Dua, pahami, terus catat. Ketiga, hafalkan. Dan mudah-mudahan selanjutnya yang keempat, Allah bimbing kita untuk mengamalkannya. Dan kemudian yang terakhir, wajib kita dakwahkan. Karena menjadi soleh saja tidak cukup, maka kita harus tingkatkan diri kita menjadi orang yang muslim, yang bisa memberikan manfaat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf dengan keterbatasan ilmu saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.